Maka di dalam Islam haram, atau di dalam Islam asal dari tanah itu suci. Maka kalian bisa sholat di luar masjid, seperti kita sholat id di luar masjid, di lapangan. Maka itu adalah tohur. Kullul ard tohur, illa, seluruh tanah itu suci, kecuali dua. Apa? Al-qabr wal hammam, kuburan dan WC. Maka kuburan tidak boleh untuk menjadi tempat yang suci di saat kita sholat. Dan WC jelas, ada kotoran kencing, ada kotoran BAB, BAK, maka WC tidak boleh seseorang sholat di dalamnya. Dan kuburan tidak boleh seseorang sholat di kuburan tersebut. Ini di dalam Islam. Adapun mereka orang-orang selain agama Islam, seperti di sini Yahudi dan Nasara, menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u, maka Nabi dalam keadaan tadi melaknat itu, yuhadziru ma sana'u, ingin menjauhkan manusia dari perbuatan tersebut. Walaula dzalika ubriza qabruhu ghairu annahu khusya an yattakhidha masjidan. Maka jika tidak dilakukan perkara ini, ubriza qabruhu, maka kuburnya Nabi itu akan ditinggikan. Anahu khusya an yutakhadha masjidan, dan dia mengucapkan ini takut kaum muslimin gulu kepada dirinya, maka ditinggikan kuburannya dan dijadikan masjid, tempat ibadah. Maka ini dari dua hadis yang muttafaqun alaih. Dari Aisyah yang pertama menceritakan Ummi Salamah, dan yang kedua dari Aisyah itu sendiri. Wali Muslim, dan di sini berkesendirian Imam Muslim. Wali Muslim an Jundub ibni Abdillah qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil fa innallaha qad ittakhadani khalilan kama takhada Ibrahima khalila walau kuntu muttakhida min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalika. Di riwayat Muslim ini disebutkan hadis dengan dua tema. Tema yang pertama tambahan bahwa aku berlepas diri untuk menjadikan bagi manusia khalil. Apa makna khalil? Orang yang dicintai sepenuh hati. Istrinya, iya, istrinya juga dicintai, namun makna khalil di sini lebih dari derajat yang lain. Maka istri-istri Nabi dicintai, namun khalil itu berbeda, dia khusus. Maka aku berlepas diri menjadikan khalil bagi manusia, karena Allah telah mengambilku menjadi khalil seperti Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Maka khalil rasa cinta khusus, pengabdian kepada Allah, berhubungan dengan pengabdian. Adapun kecintaan kepada anak dan istri kita mencintai kita, kita mencintainya, tidak menjadikan khalil. Maka seperti hubungan suami istri. Namun hubungan cinta di sini khusus sebagai seorang hamba kepada Rabb-nya yang siap cinta setiap saat, maka ini diberikan khusus kepada Allah saja. Karena Allah yang mengambil Nabi Muhammad sebagai khalil, dan seperti Ibrahim diambil sebagai khalil,
percintaan antara hamba dengan makhluknya. Maka cinta kepada istri, cinta kepada anak, tamam. Namun tidak dikatakan khalil karena ini berhubungan dengan penghambaan. Maka jika aku mau mengambil dari manusia dan itu boleh, maka aku akan mengambil Abu Bakar. Menunjukkan Abu Bakar, faidah dari hadis ini, orang yang dicintai dari jenis manusia setelah Aisyah atau sama dengan Aisyah. Mana dalilnya? Di hadis yang lain juga muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr bin al-As di perang Salasil. Maka ditanya Nabi, "Man ahabban nas ilaik?" Siapa orang yang paling kamu cintai ya Rasulullah? Langsung menjawab Aisyah. Maka di sini Nabi langsung menjawab istrinya Aisyah. Maka di sini ditanya lagi, "Wa minar rijal?" Lalu bagaimana dari laki-laki? Abuha. Maka bapaknya Abu Bakar sangat dicintai dari jenis manusia dan laki-laki. Dari jenis perempuan, istri, maka Aisyah. Maka selesai dari alinea pertama. Di alinea yang kedua inilah poin pendalilan. Ala wa inna man kana qablakum kanu, maka tidaklah umat sebelum kalian, maknanya Yahud dan Nasara, kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Maka mereka jika meninggal orang-orang soleh ataupun nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, maka mereka gulu ekstrim kecintaan mereka kepada orang-orang yang soleh, kepada alim ulama mereka. Jika mati, maka dijadikan kuburannya itu masjid. Ala fala tatakhidul kubura masajida. Maka awas wahai kaum muslimin, janganlah kalian menjadikan kuburan orang-orang yang soleh atau nabi sebagai masjid tempat ibadah. Fa ini anhakum andalik, aku melarang kalian dari perbuatan ini. Maka ini jelas Nabi melarang. Dan apa yang diinginkan di sini? Agar kaum muslimin tidak gulu seperti gulunya orang Nasara kepada Isa atau Yesus Kristus dan kepada juga nabi-nabi orang Yahudi. Maka mereka gulu dengan menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid dan masjid tempat ibadah. Maka dijadikan kuburan para wali, kuburan orang-orang soleh tempat ibadah. Dan antum jika mengetahui bagaimana umat Islam ini aneh dan kaget, antum bisa tidak menganjurkan cuman kalau iseng ingin mencari dalil. Bisa dilihat di Google ataupun di YouTube bagaimana orang-orang sufi menjadikan kuburan wali mereka. Ditulis nama-nama mereka dengan khot rik'ah atau khot nasakh dengan tulisan yang besar, Maulana bla 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 al-kaf, Maulana bla 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 al-mim, Maulana bla 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 al-lam. Biar kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Al-kaf mereka menganggap dari keturunan Nabi sebagai Habib. Maka mereka orang-orang as-sufi menjadikan kuburan-kuburan tempat yang indah. Diberikan bunga dan sitar-sitar seperti khusus Masjid Nisa ditutupi sitar dengan warna ornamen yang indah. Dan juga lampu-lampu yang sangat indah bagaikan kamar pengantin. Dan ini apa tujuannya? Apakah untuk dijadikan masjid? Wallahu a'lam. Dohirnya mereka melaksanakan pembacaan Yasin di kuburan tersebut. Dan bahkan bisa jadi kalau tidak ada orang yang melihat, orang salat 2 rakaat menghadap kuburan tersebut. Dan ini waqi'. Karena orang awam merasa bahwa si wali itu melihatnya, maka dia akan setelah meminta kepada wali dan itu haram, syirik, ya sudah sekalian sholat 2 rakaat di tempat tersebut, maka ini perkara yang diharamkan. Maka kata Nabi, aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Dan ini yang diinginkan agar kaum muslimin tidak gulu kepada Nabi sehingga menjadikan kuburan Nabi
kuburan yang ditinggikan dan kemudian dijadikan tempat peribadatan. Alhamdulillah sekarang kuburan Nabi ditutup. Tidak boleh ada yang ziarah ke sana kecuali dengan izin dari pemerintah Saudiah. Tidak sembarangan dibuka agar setiap orang bertabarruk, mengelus-ngelus kuburan Nabi dan mencium-cium kuburan Nabi, tidak. Maka di sini faqad naha anhu fi akhiri hayatihi, bahwa Nabi telah melarang kaum muslimin di akhir hayatihi, di akhir dari usia Nabi. Summa innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu wa salah indaha min dalik. Kemudian Nabi melarangnya itu di saat dia dalam keadaan di penghujung hayatnya dan menyebutkan pelaknatan dari Allah bagi pelakunya, bagi mereka orang-orang yang sholat pada kuburan tersebut karena dijadikan masjid. Wa in lam yubna masjidun, meskipun tidak berbentuk masjid untuk sholat berjamaah, namun dibuat tinggi, maka ditakutkan untuk dijadikan tempat sholat, dan dia masjid, dijadikan tempat ibadah. Dan ini yang diinginkan dengan ucapan Allah, khusya an yutakhadha masjidan. Bukan ucapan Allah fi qauliha dari hadis tadi. Fa inna as-sahabah lam yakunu liyabunu haula qabrihi masjidan. Maka para sahabat tidak ada yang membangun dari kuburan Nabi itu masjid. Wa kullu maudhi'in qusida shalah fihi faqad utuhida masjidan. Maka di saat dijadikan dia itu masjid, tempat ibadah, maka bisa jadi dijadikan salat. Bal kullu maudhi'in yusalli fihi yusamma masjidan. Dan masuk kepada kaidah, semua tempat yang orang salat padanya dinamakan masjid. Seperti pendalilannya hadis yang kami sebutkan, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Maka Allah telah menjadikan kepadaku seluruh tanah ini masjid. Apa maknanya masjid? Yang diinginkan di sini masjid adalah tempat untuk ibadah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wali Ahmad bisanadin jayyid an Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Mas'ud marfu'an, maknanya dari Ibnu Mas'ud berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna min syirarin nas man tudrikuhumus saah wa hum ahya waladina yatakhiduna al-qubura masajida. Bahwa sungguhnya seburuk-buruknya manusia ada dua. Pertama, yang mereka itu hidup dan hari kiamat diadakan di zaman mereka. Maka kesimpulannya orang-orang yang mendapati hari kiamat, mereka adalah orang yang paling buruk. Karena pada saat itu sudah tidak disebutkan lagi Allah, Allah. Semua orang sudah tidak ada yang sholat, tidak ada kalimat Allah, Allah, dan Al-Quran diangkat. Maka didapati mushaf-mushaf itu kosong, tidak ada tulisan Al-Quran. Dan yang kedua, waladina yatakhidunal qubura masajida. Dan orang-orang yang paling buruk di sisi Allah juga, mereka orang-orang yang mengambil kuburan sebagai tempat ibadah. Maka mengambil kuburan sebagai tempat ibadah di sini adalah perkara yang sangat dibenci dan menjadi orang yang paling buruk. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Asim ibnu Abi Nujud an Syaqiq ibni Salamah an Abdullah ibni Mas'ud. Mahaluh ada sanadnya Hasan. Maka Asim ibnu Abi Nujud siapa? Dia qari,
dia ahlul qiraah yang meriwayatkan riwayat Hafiz an Asim. Inilah Asim ibnu Abi Nujud, atau Abu Nujud adalah Bahdalah, Asim ibnu Bahdalah. Maka jalannya dari Asim ibnu Abi Nujud an Syaqiq ibni Salamah an Abdullah bin Mas'ud. Maka di sini jalan yang sahih atau hasan dikarenakan Asim adalah rawi yang hasan. Maka Asim imam ahlil qiraah namun saduq, hafalannya pas-pasan. Dan di sana datang jalan yang lain juga dari Abdullah bin Mas'ud, dari jalan Qais ibnu Rabi, dari jalan Al-A'mas an Ibrahim an Abidah As-Salmani an Abdillah. Maka ini jalan yang kedua. Dan di riwayat Muslim disebutkan dengan riwayat la taqumus sa'ah illa an syirarin nas. Maka tidaklah hari kiamat itu dibangun kecuali bagi mereka orang-orang yang buruk. Maka sanad Imam Ahmad tadi sahih dan telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz tadi potongan saja, la taqumus sa'ah illa an syirarin nas. Maka tidaklah dibangun hari kiamat kecuali pada mereka orang-orang yang paling buruk. Adapun waladina yattakhiduna qubur masajida tidak disebutkan di riwayat Muslim, maka ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih atau hasan tadi. Maka kesimpulannya di dalam bab ini barakallahu fikum disebutkan hadis-hadis yang kebanyakan sahih muttafaqun alaih atau disebutkan oleh ashabus sunan dan maknanya hampir sama, bahwa Allah melaknat orang-orang Yahud dan Nasara sebelum kita, yang mana mereka jika meninggal orang-orang soleh ataupun meninggal dari nabi-nabi dibuatkan kuburan yang besar kemudian dijadikan tempat ibadah. Maka kita katakan kepada orang-orang as-sufi yang ada, kenapa kalian mengaku kaum muslimin tetapi melaksanakan perbuatan seperti perbuatan mereka? Maka ini adalah perbuatan yang terlarang. Maka di sini Syekh mengatakan bab tentang apa-apa yang mengabarkan at-taghlid, ancaman yang keras bagi mereka orang-orang yang menyembah Allah tetapi gulu kepada sholihin, seperti orang-orang sufi di zaman now. Mereka salat menyembah Allah, namun habib mereka meninggal, maka kuburnya ditinggikan dan dibuat bagaikan tempat. Fa kaifa idza abadahu, maka bagaimana jika mereka melaksanakan ibadah khusus kepadanya? Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.